Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita ingin menyampaikan tentang keutamaan puasa secara umum dan keutamaan puasa Ramadan secara khusus. Apa maksud daripada atau hikmah daripada mempelajari tentang keutamaan ini? Kalau dalam bahasa Arabnya adalah fadhail. Wallahi berbeda seorang yang memahami keutamaan puasa dengan yang tidak mengetahuinya. Orang yang mengetahui keutamaannya, biidnillahi ta'ala dia akan lebih memanfaatkan waktu selama puasa dengan sibuk beribadah kepada Allah, dengan tilawatil Quran, dengan zikrullah, dengan doa istighfar, dengan memperbanyak amalan-amalan yang khair, karena dia tahu keutamaan puasa ini. Sebaliknya, seorang yang tidak mengerti keutamaan puasa, mungkin dia akan merasa berat dengan puasa ini. Mungkin dia akan mengatakan, kok lama ya buka puasanya, karena dia merasa kelaparan dan kehausan, dan dia sama sekali tidak mengharapkan ma'indallah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan memahami keutamaan-keutamaan puasa, maka dia akan ikhlas, dia akan ihtisab, dia akan mudah mencari ridha Allah, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, dan mengharapkan pahala di sisinya, karena dia tahu betapa besar keutamaan dan pahala yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berpuasa. Di antaranya Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bih. Wa fi riwayah kullu amal ibnu Adam lahu al-hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhif illa as-sawm fa innahu li wa ana azzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Apa maksud daripada hadis ini? Ini hadis sahih Bukhari Muslim dan ini adalah riwayat Muslim. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan soleh anak Adam itu lahu, dalam satu riwayat dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Hal itu berdasarkan juga dikuatkan oleh ayat yang lainnya dalam surat Al-An'am. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang beramal baik, yakni amal soleh, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Dan barang siapa yang berbuat dosa, tidak dikalikan kecuali 1. Dan mereka tidak akan didolimi. Yani semua amalan dikumpulkan, dicatat dan dikumpulkan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah seperti menanam satu biji tanaman, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti kali 700 kali lipat. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kekayaannya. Dan Allah maha tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Ini amalan saleh secara umum seperti ini. Dikalikan 10 sampai 700, kecuali puasa. Kecuali puasa. Maksudnya apa? Lahu ajrun ghairu mahdud. Dia memiliki pahala yang tidak terbatas. Banyaknya. Kelipatannya tidak terhitung lagi, sangat banyak, tidak terbatas. Tidak akan habis perkaliannya. Kenapa? Fa innahu li wa ana azzi bih. Sebab puasa ini milikku, untukku. Dia meninggalkan istrinya, maksudnya syahwatnya terhadap istrinya dan makan karena mengharapkan ridhoku. Maka saya akan balas dengan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Sufyan bin Uyainah pernah ditanya tentang firman Allah ini. Kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam illa shaum fa innahu li wa ana azzi bih. Semua amalan saleh anak Adam dikalikan 10 sampai 700 kecuali puasa. Itu untukku. Dia berpuasa untukku dan saya akan balas dengan pahala yang tidak terhitung. Maka beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu azza wa jalla 'abdahu wa yu'addim 'alaihi minal madzalim min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa as-shaum fa yatahammalu Allahu ma baqi 'alaihi minal madzalim wa yudkhiluhu bis-shaumi al-jannah. Artinya, apabila nanti pada hari kiamat Allah menghisab hambanya dan orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap orang lain
dia akan membayar pada hari kiamat dengan amal solehnya, sehingga tidak tersisa kecuali pahala puasa. Maka Allah bayarkan dengan pahala puasa yang tidak terhitung itu, dari kedoliman-kedoliman yang masih belum dia bayar, sehingga lunas. Kemudian Allah masukkan dia dengan puasa, pahala puasa yang masih banyak pahalanya itu, ke dalam syurga. Allahu Akbar. Ya ikhwan, puasa dari subuh sampai maghrib, ya, itu pahalanya tidak terhitung banyaknya, bisa menutupi utang-utang dia dan kedoliman-kedoliman yang pernah dia lakukan terhadap orang lain. Berbahagialah orang yang berpuasa. Barakallahu li wa lakum.